Nabi itu kalau khutbah sampai merah matanya, seperti orang memperingatkan sedang panglima perang. Begitu Nabi. Ada masanya slow, ada masanya menangis, ada masanya kuat, ada masanya lemah. Hadis 100, hadis ini muttafaqun alaih. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. 148 dari Abu Abdillah, namanya Jabir bin Samurah. Nama dia Jabir bin Samurah. Terus Abu Abdillah ini kunyah Abu Mizyan, Abu Sami, Abu Fulan, Abu Bakar, Abu Hafsah. Umar itu Abu Hafsah. Nabi Muhammad itu Abul Qasim. Ya Abul Qasim, Nabi Muhammad. Abu Abdillah Husain, Abu Abdillah Jabir. Qala an Abi Abdillah Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma. Kenapa dua? Karena dia dan ayahnya sama-sama sahabat Nabi. Allah meridhai keduanya. Qala, dia berkata, kuntu usolli ma'an Nabi. Saya salat bersama Rasulullah SAW. As-salawat, bukan satu salat. Kalau satu salat, kalau banyak salawat. Salat. Saya salat dengan Nabi, banyak salat, bukan sekali salat, banyak salat. Fakanat salatuhu qasdan. Nabi itu kalau salatnya itu qasdan, tidak terlalu lama, tidak terlalu cepat, tidak terlalu panjang ayatnya, tidak terlalu pendek, qasdan. Wa khutbatuhu qasdan, dan khutbahnya juga qasdan, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya hanya ada dalam Sahih Muslim, dalam Sahih Bukhari tak ada. Sebagaimana kebiasaan Imam Nawawi, disebutkannya periwayatnya, disebutkannya matannya. Matan itu teks, isi hadis. Disebutkannya kata-kata yang sulit dipahami. Kata yang sulit dipahami qasdan. Qauluhu qasdan ai, artinya bainat tuli wal qisari. Tul, panjang. Makanya jalan yang panjang disebut dengan jalan tul. Nah, jalan itu panjang dari sini ke Batin Solapan. Aina tazhabu ya akhi? Ana azhabu ila Batin Solapan fi tariqi tul. Jalan tol. Bainat tul, antara panjang, wal qisar, dan pendek. Nanti antum waktu menyampaikan hadis ini di kampung atau di kampus, kalau kebetulan antum jadi dekan Fakultas Perikanan Universitas Undri, habis sholat zuhur, kepada semua adik-adik mahasiswa, jangan pulang dulu. Habis sholat zuhur jangan masuk kelas dulu, kita baca satu hadis dulu. Karena ini dulu yang kami baca dengan Ustaz Somad setiap subuh Rabu. Antum balik ke kampung, terpilih jadi kades. Pada bapak-bapak RT RW, besok kita rapat. Sebelum habis rapat, jangan pulang dulu, kita baca satu hadis. Hadis-hadis terbaik dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, susun Imam Nawawi. Riyadhus Shalihin. Pas antum membacakan hadis ini, saya salat bersama Nabi. Ayatnya sedang, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Datang jamaah bertanya, berapa menit Ustaz? Pokoknya tak terlalu panjang lah.
Kalau zaman sekarang ada rekamannya. Ustaz Somad dulu kalau dia ceramah tak terlalu panjang, tak terlalu pendek. Berapa lama? 600 ml. Ada rekamannya. Kalau zaman Nabi tak ada rekaman. Maka tak bisa langsung ke hadis karena kita tak jumpa sama Nabi. Siapa yang menjelaskan panjang pendek itu? Imam Nawawi. Imam Nawawi yang menulis ini, dia punya standar. Yang panjang itu dari surat Al-Hujurat. Minta Quran. Standar panjang itu dari surat Al-Hujurat sampai kepada sebelum juz amma. Surat Al-Hujurat. Al-Hujurat halaman 411. Dari surat Al-Hujurat sampai ke Al-Hujurat, surat-surat dari Al-Hujurat sampai ke Al-Mursalat. Dari Al-Hujurat ke Mursalat ini disebut dengan Qul, surat-surat panjang. Dari An-Naba amma yatasaalun sampai ke Doa tak masuk. Dari An-Naba sampai ke Asy-Syams wal laili idza yaghsha. Ke Al-Lail itu disebut dengan mutawassit, sedang. Dari Ad-Duha ke An-Nas itu disebut dengan qisar, pendek. Nah, ini tiga ini pembagian. Dari Al-Hujurat ke Al-Mursalat disebut Qul, panjang. Dari An-Naba sampai ke Al-Lail itu disebut mutawassit, sedang. Dari Ad-Duha sampai ke An-Nas itu disebut dengan qisar. Kapan dibaca panjang, kapan dibaca sedang, kapan dibaca pendek? Yang panjang ini dibaca pada zuhur dan subuh. Zuhur, subuh itu dibaca Qul. Yang sedang dibaca pada Isya dengan Asar. Yang pendek dibaca pada Maghrib. Jelas? Jadi kalau pas antum mengajar ditanya orang, standar panjang pendek itu mana? Ya perasaan kita aja. Imam Nawawi, ini ijtihad Imam Nawawi. Apa? Lalu kalau imam membaca diambilnya dari Al-Baqarah, Ustaz, di tengah diambilnya. Maksudnya jangan lebih dari sepanjang surat-surat yang ada di Al-Hujurat. Kalau ini Al-Hujurat ini selembar setengah, bukan sehalaman, selembar setengah. Standar panjang selembar setengah, 3 halaman. Yang sedang sekitar selembar. Yang pendek antara sehalaman dengan setengah halaman. Itu standar ijtihad Imam Nawawi setelah dia membaca banyak beberapa hadis. Cara bacanya kadang juga pendek tapi bacanya panjang. Kalau dia ambil dari tengah Al-Baqarah pada sholat subuh dengan sholat zuhur,
dibacanya 1 lembar setengah masih dalam standar. Karena antara Al-Hujurat dengan Al-Mursalat itu, panjang surat-surat itu lebih kurang selembar setengah. Paham kan? Walaupun diambilnya di tengah Ali Imran, diambilnya Al-Kahfi, diambilnya Yasin, pada sholat subuh dan zuhur jangan lebih dari selembar setengah. Tapi kalau dia mau ambil 1 surat putus, maka ambillah dari Al-Hujurat sampai Al-Mursalat. Kalau mau ambil putus, mana yang lebih afdal? Membaca 1 surat putus habis atau mengambil dari tengah? Dalam mazhab Syafi'i lebih baik 1 surat habis daripada mengambil dari tengah. Itu maka imam-imam tua atau masjid-masjid tua itu selalu pakai surat habis, 1 surat habis. Dulu saya tak paham kenapa begitu. Rupanya dalam mazhab Syafi'i lebih baik 1 surat habis daripada mengambil di tengah. Sekarang imam-imam yang baru, yang muda-muda banyak mengambil dari tengah. Tidak salah, karena itu ijtihad. Bedakan antara Quran, hadis dengan ijtihad. Ini ijtihad ulama. Wa khutbatuhu qasdan, khutbahnya juga sedang, tak terlalu panjang. Memuji Allah, salawat ke Nabi, ayat, wasiat dalam khutbah, doa. Seagak-agak macam itulah. Maka saya kalau khutbah Jumat tidak lebih dari 20 menit. Standar saya dari dulu. Ini ada orang hari Jumat khutbah sampai 1 jam. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Orang udah gelisah, belum makan, mau masuk kantor. Khutbah 20, gas. Saya kalau khutbah saya gas suara setinggi-tinggi. Karena orang mengantuk, waktu pendek. Maka dulu Ustadz Lukman Sarif, ketua MUI Dumai, membuat bengkel khotib. Saya diundang dengan Prof. Alaidin, bertiga dengan Ustadz Lukman. Kenapa kita buat bengkel khotib? Karena banyak khotib ini rusak, mesti dimasukkan ke bengkel. Orang tak pernah datang pengajian, satu-satunya pengajian yang masuk ke telinganya khutbah Jumat. Khutbah Jumatnya pula slow. Saudara kita di Palestina sedang teraniaya. Orang mendengar, betul apa tidak ini gitu. Nabi itu kalau khutbah sampai merah matanya, seperti orang memperingatkan sedang panglima perang. Begitu Nabi. Ada masanya slow, ada masanya menangis, ada masanya kuat, ada masanya lemah.